Cerita dimulai dengan kekacauan pagi hari. Seorang siswa SMA kelas 2 bernama Yilan hampir saja terlambat ikut audisi penting untuk masuk orkestra sekolah. Ia bahkan tidak sempat sarapan dan langsung berlari keluar rumah sambil menggendong tas besar berisi selo kesayangannya. Ditemani oleh tetangga sekaligus teman masa kecilnya Tong Xiaoli. Sesampainya di sekolah, suasana langsung berubah tegang. Ada murid pindahan baru bernama Luo Ningzi yang juga mendaftar audisi. Ningzi ini bukan gadis biasa. Penampilannya cantik dan dari caranya membawa selo, Yilan langsung merasa ciut dan sadar posisinya terancam. Ternyata Xiaoli sudah saling kenal dengan Ningzi dari tempat les. Dan gadis pindahan itu sudah sering memenangkan penghargaan selo sedari kecil. Yilan yang terlanjur kagum mencoba berteman dan menambah kontak WeChat Ningzi. Tapi permintaannya langsung ditolak mentah-mentah. Yilan hanya bisa menatap layar ponselnya dalam diam dengan perasaan sedikit kecewa. Keesokan harinya di ruang musik situasi malah semakin canggung. Yilan diam-diam meletakkan surat untuk Ningzi di atas meja, tapi malah berujung pada insiden menyebalkan. Zhao Zhenghao, kapten orkestra yang sombong, meremehkan kemampuan Yilan secara terang-terangan. Di tengah keributan kecil itu, Ningzi tanpa sengaja menginjak piringan hitam koleksi langka milik Yilan. Merasa bersalah, Ningzi akhirnya menantang Yilan untuk bermain selo bersama demi melihat kecocokan mereka. Demi membuktikan diri, Yilan nekat memilih lagu Paganini yang tingkat kesulitannya luar biasa. Jari-jarinya gemetar, nada yang keluar berantakan dan ia sukses menanggung malu di depan semua orang. Ningzi langsung pergi dengan wajah datar. Sementara video Yilan bermain buruk menyebar ke seluruh sekolah dan menjadikannya bahan tertawaan. Xiaoli yang peka langsung datang menemani dan mendengarkan sumpah sahabatnya yang bertekad akan berlatih lebih keras lagi. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan permainan jalan 3 kaki. Ningzi yang terlihat dingin tidak punya pasangan dan Yilan dengan baik hati menawarkan diri. Sayangnya langkah mereka sama sekali tidak seirama dan keduanya jatuh tersungkur. Sementara itu di ruang UKS, Ningzi yang sedang diobati jujur mengkritik permainan selo Yilan kepada anggota band lain. Yilan kebetulan mendengarnya dari balik pintu. Dadanya sesak mengira gadis itu sengaja menjelekkannya dari belakang. Namun Ningzi dengan tenang membalas bahwa ia hanya mengatakan fakta. Tidak ada gunanya berbohong hanya untuk menyenangkan hati. Perasaan Yilan makin campur aduk ketika tahu dari Xiaoli bahwa sebenarnya jika Ningzi tidak mendadak pindah ke sekolah mereka, posisi pemain selo orkestra pasti sudah jatuh ke tangan Yilan. Di sisi lain, sekolah memberlakukan rotasi tempat duduk mingguan. Xiaoli kini duduk sebangku dengan Ningzi. Yilan yang harus duduk di barisan depan hanya bisa mencuri pandang. Ada rasa perih seolah sahabatnya sendiri perlahan menjauh dan berkhianat. Namun siapa duga Ningzi ternyata punya cara sendiri untuk peduli. Keesokan harinya sepulang sekolah, Ningzi memanggil Yilan ke ruang musik dan langsung melabrak Zhao Zhenghao. Ia menuntut keadilan mempertanyakan kenapa Zhenghao secara sepihak mencoret nama Yilan, lalu meminta pertandingan ulang yang resmi. Zhenghao yang tersudut malah bertindak curang. Ia sengaja menjegal kaki Yilan saat gadis itu hendak beranjak pergi hingga nyaris tersungkur. Keributan pun pecah. Xiaoli dan temannya Chen Fan yang kebetulan lewat langsung pasang badan membela Yilan hingga adu fisik dengan Zhenghao tak terhindarkan. Beruntung Guru Hu datang tepat waktu dan menghukum Zhenghao. Dari kejadian menegangkan ini, Yilan melihat sisi lain Ningzi. Di balik wajahnya yang dingin, hatinya sangat baik. Ningzi bahkan akhirnya setuju untuk berlatih selo bersama Yilan sepulang sekolah. Tapi sebelum semua rencana itu bisa berjalan tenang, Zhenghao masih menyimpan dendam yang belum tuntas. Zhenghao yang menolak terima kekalahan akhirnya mencegah Xiaoli dan menantangnya duel basket. Syaratnya sederhana, jika Zhenghao kalah, ia tidak boleh lagi mencari masalah dengan Yilan dan Ningzi.
Pertandingan berlangsung panas, tapi Guru Bu keburu datang melerai keonaran mereka. Beliau memaksa kedua murid itu untuk saling bermaafan dan menyebutkan 5 kelebihan masing-masing di tempat itu juga. Dengan wajah tertekuk mereka terpaksa menuruti. Begitu sang guru pergi, Xiaoli dengan cerdik pura-pura kesakitan di bagian kepala akibat perkelahian tadi. Lalu ia segera masuk ke UKS. Di ruangan UKS itulah Yilan datang merawat Xiaoli dengan penuh perhatian. Ia membawakan bekal masakannya sendiri. Meski bentuknya berantakan tapi rasanya cukup enak. Tentu saja Yilan punya maksud tersembunyi di balik kebaikannya. Nilai ujian matematikanya hancur lebur, hanya mendapat 48. Ia tidak mau Ningzi meremehkan nilainya, jadi ia memohon agar Xiaoli mau memberinya les privat. Waktu pun berlalu dengan rutinitas belajar bersama yang ketat. Hasilnya sungguh luar biasa. Nilai Yilan meroket hingga angka 91 pada ujian berikutnya. Prestasinya ini memancing kehebohan. Kini bukan hanya Yilan tapi Qiao Mengmeng, Chen Fan, Ningzi, bahkan Zheng Hao si kapten sombong yang nilai matematikanya cuma 13 pun ikut mengemis agar diajarkan oleh Xiaoli. Rumah Xiaoli pun mendadak berubah menjadi pangkalan belajar setiap akhir pekan. Mereka belajar keras sampai tertidur pulas. Dan ada momen canggung saat Yilan terbangun lalu kaget melihat wajah Xiaoli begitu dekat dengannya. Berkat usaha keras itu, nilai semua orang sukses melampaui target. Untuk merayakannya, Chen Fan mengundang mereka untuk bersantai di villa mewah miliknya pada akhir pekan. Ningzi terpaksa menolak karena jadwal les persiapan ke luar negerinya sangat padat. Sebelum berpisah, Ningzi berpesan agar Yilan mencari pelatih privat selo terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar berkolaborasi. Sepulangnya ke rumah, Yilan mencoba meminta izin untuk mencari guru privat pada ayahnya, tapi sang ayah langsung menolak keras. Sesampainya di kawasan villa milik Chen Fan yang luas, pandangan Yilan terpaku pada seseorang yang sedang memainkan selo di area wisata tersebut. Suara gesekan senar itu langsung menariknya kembali pada kenangan tentang mendiang ibunya, seorang pemain selo hebat. Xiaoli yang peka dengan tatapan rindu sahabatnya nekat meminjamkan selo dari pemusik tersebut agar Yilan bisa memainkannya. Di bawah pemandangan indah, Yilan bermain dengan sepenuh hati, sementara teman-temannya sibuk mengambil foto. Sementara itu, jauh di kota, Ningzi yang sedang berada di rumah melihat foto-foto penampilan Yilan yang diunggah ke grup obrolan. Ningzi langsung menghubunginya lewat telepon. Di bawah langit sore, dua gadis yang awalnya bersaing ini saling berbagi pandangan. Ningzi bertanya apa yang akan dilakukan Yilan jika bertemu kesulitan berat. Dan Yilan menjawab dengan mantap bahwa kesulitan hanyalah pertanda bahwa kesuksesan sudah berada di depan mata. Jawaban itu menghangatkan hati Ningzi dan mereka saling berjanji untuk sama-sama berjuang menuju panggung tertinggi. Malam harinya suasana villa berubah mencekam. Hujan badai turun sangat lebat dan memadamkan seluruh aliran listrik. Chen Fan, sang tuan rumah, justru berteriak paling histeris karena ketakutan melihat perabotan rumahnya sendiri dalam gelap. Di tengah kepanikan dan suara guntur, tiba-tiba terdengar ketukan keras dari arah pintu depan. Xiaoli yang didorong maju untuk membuka pintu refleks menghajar sosok berjas hujan hitam yang mendadak muncul. Ternyata sosok malang itu adalah Zheng Hao yang memang sudah janjian menyusul. Listrik pun akhirnya menyala dan malam dingin itu dihabiskan dengan memperebutkan cemilan yang dibawa Zheng Hao. Keesokan paginya langit sudah kembali bersih. Xiaoli yang sempat terkena air hujan malam sebelumnya tampak lesu dan murung. Yilan langsung menariknya melihat pelangi dan menyodorkan permen susu untuk mengembalikan moodnya. Saat akhirnya pulang ke rumah, Xiaoli benar-benar jatuh sakit akibat kehujanan. Saat ia termenung menatap kulkasnya yang kosong, pintu rumahnya diketuk. Yilan berdiri di sana membawakan makanan hangat untuk merawat sahabatnya itu. Waktu berlalu begitu cepat dan kini mereka resmi menginjak bangku kelas 3 SMA. Tekanan masa depan mulai terasa nyata. Yilan dan teman-temannya memutuskan untuk berkeliling meninjau Universitas Highland.
kampus dengan fakultas musik bergengsi. Awalnya Xiaolei menolak keras untuk ikut, tapi langkah kakinya tetap saja membuntuti Yilan dari belakang. Di area kampus tersebut, Chen Fan dan Xiaolei sempat unjuk kebolehan menyanyi dan bermain gitar di lapangan terbuka. Sukses membuat banyak mahasiswa terpukau dan perlahan mengubah pandangan dingin Ningxi terhadap mereka. Namun momen yang paling mengubah hidup Yilan hari itu adalah saat ia mengintip salah satu ruang kelas musik. Ia melihat Profesor Yi Mei, pakar selo ternama, sedang fokus mengajar. Matanya berbinar penuh harap. Mulai detik itu tekadnya bulat. Ia harus lulus ujian untuk masuk Universitas Hailan. Beberapa hari kemudian, Yilan mengunjungi toko musik milik Paman Shan, mantan murid kesayangan ibunya. Paman Shan memutarkan video lama saat ibu Yilan sedang bermain selo. Air mata tertahan di pelupuk mata Yilan karena rindu yang memuncak. Saat itu Ningxi juga kebetulan datang, disusul oleh kedatangan Profesor Yi Mei secara tiba-tiba. Profesor itu memuji teknik Ningxi, namun mengingatkan Yilan dengan tajam bahwa musik butuh pengorbanan waktu yang panjang, bukan sekedar ketertarikan sesaat. Ningxi sendiri juga merasa tersinggung saat dikritik bahwa permainannya terlalu kaku dan miskin emosi, membuatnya langsung angkat kaki. Di rumah, konflik mulai meledak tanpa ampun. Orang tua Xiaolei dipanggil ke sekolah karena anak sepintar itu malah mengosongkan formulir pendaftaran universitasnya. Ayahnya memaksa Xiaolei untuk memilih jurusan keuangan, tapi Xiaolei muak dan memberontak pergi. Di sisi lain, ayah Yilan juga masih keras kepala tidak mengizinkan putrinya mengambil ujian masuk jurusan musik. Dua sahabat ini sama-sama menemui jalan buntu. Mereka bertemu di tembok harapan, tempat biasa mereka mencurahkan isi hati. Xiaolei meyakinkan Yilan bahwa mimpi yang sesungguhnya pantas untuk terus dipertahankan. Tapi masalah Xiaolei sendiri belum selesai dan pemberontakannya itu malah memicu bencana lain. Keesokan harinya, Xiaolei sama sekali tidak menampakkan diri di sekolah. Ia tertidur pulas dan kembali bertengkar hebat dengan sang ayah gara-gara formulir universitas yang kosong itu, hingga akhirnya memutuskan minggat dari rumah. Yilan yang luar biasa cemas akhirnya membolos dan menemukan Xiaolei sedang duduk termenung di tepi sungai. Yilan menemaninya di sana, memberikan ruang bagi sahabatnya untuk bernafas. Namun imbasnya, hari itu Xiaolei melupakan janjinya untuk tampil bermusik bersama Chen Fan. Karena terlalu lama berada di sungai, Xiaolei tidak sempat mengejar jadwal pertunjukan. Chen Fan yang sudah menunggu lama meledak amarahnya. Ia merasa sama sekali tidak dihargai dan ikatan pertemanan mereka retak seketika. Hari-hari berikutnya pun di sekolah terasa sangat panas dan canggung. Xiaolei dan Chen Fan saling membuang muka layaknya musuh bebuyutan. Yilan yang gerah melihat kondisi ini memutar otak untuk mencari solusi. Mulai dari sengaja menaruh roti lapis yang sudah kadaluarsa di meja mereka, hingga memaksa mereka bermain saling tinju di kelas untuk mencairkan suasana. Puncaknya meledak di lapangan olahraga. Setelah saling adu pukul pura-pura, Chen Fan akhirnya meluapkan rasa sakit hatinya karena usahanya mengurus band sama sekali tak dipedulikan. Xiaolei dengan nada menyesal jujur bercerita bahwa pertengkarannya dengan sang ayah merusak fokusnya hari itu. Dinding kesalahpahaman itu pun runtuh dan mereka kembali berdamai. Sementara itu di toko musik, Paman Shan tidak tinggal diam. Ia berbicara dari hati ke hati mencoba membujuk ayah Yilan. Sang ayah akhirnya datang diam-diam melihat putrinya menggesek selo dengan sangat fokus dan penuh penjiwaan. Hatinya pun luluh, ia akhirnya memberi restu dan mengizinkan Yilan mendaftar ujian seni. Mendengar izin resmi itu, Yilan melompat kegirangan. Orang pertama yang paling ingin ia temui untuk membagikan berita besar ini tentu saja hanyalah satu orang, yaitu Tong Xiaolei. Waktu berjalan cepat dan kini mereka menghadapi kerasnya tahun terakhir SMA. Xiaolei merasa lega karena nilai musik Yilan sudah aman di tangan guru privat, tapi nilai pelajaran umumnya masih sangat memprihatinkan. Yilan memohon agar Xiaolei mau mengajarinya lagi,
Tapi Xiaolei pura-pura jual mahal dengan menyuruhnya minta tolong pada Ningzi saja. Tentu saja itu cuma trik. Ujung-ujungnya Xiaolei sendirilah yang turun tangan membantu. Sekedar ingin menunjukkan betapa penting keberadaannya bagi Yilan. Hubungan Yilan dengan ayahnya pun perlahan membaik. Mereka kini bisa mengobrol tanpa ada tembok pembatas lagi. Suatu hari suasana kelas mendadak ramai. Seorang siswi cantik bernama Chen Jihan menitipkan segelas teh susu dan sebuah surat cinta untuk Xiaolei melalui Yilan. Namun Zheng Hao, sang kapten kelas yang sok tegas, langsung membubarkan keributan itu, menempel kertas di jendela dan mendeklarasikan bahwa kelas mereka kini memasuki mode perang menuju ujian masuk perguruan tinggi. Tak boleh ada yang mengganggu. Di akhir pekan, Qiao Mengmeng mengundang teman-temannya ke rumah dengan satu misi penting, membantunya war tiket konser penyanyi idolanya bernama Yugi. Dari semuanya, hanya Ningzi yang berhasil mengamankan satu tiket. Tapi saat Mengmeng hendak membayar, koneksi internetnya bermasalah dan tiket itu pun melayang. Mengmeng menangis terseduh-seduh. Yilan sempat menyarankan membeli dari calo, tapi tentunya harganya tidak masuk akal. Tiba-tiba Zheng Hao muncul sebagai pahlawan dan menawarkan diri untuk membayarkan tiket mahal itu, membuat Mengmeng langsung memeluknya sambil menangis histeris. Sementara itu, rutinitas belajar berlanjut di rumah Xiaolei. Di sela-sela mengerjakan soal matematika yang memusingkan, Yilan diam-diam menyelipkan surat cinta dari Zihan ke dalam buku Xiaolei saat pria itu sedang turun mengambil makanan. Yilan juga sempat menggoda Xiaolei soal toples kaca berisi origami bangau di kamarnya, menebak-nebak apakah Xiaolei sedang naksir seseorang. Saat Xiaolei akhirnya membuka surat yang ia kira dari Yilan dan ternyata dari Zihan, wajahnya langsung berubah masam. Di tengah kekonyolan itu, ponsel mereka berbunyi. Mengmeng mengirim pesan darurat. Ia baru saja ditipu calo tiket konser. Mereka semua pun langsung bergegas ke area stadion. Mengmeng menangis meraung-raung karena memegang tiket palsu, sementara konser sudah dimulai di dalam. Bagi Mengmeng, lagu-lagu Yuge sangat berarti karena pernah menemaninya melewati masa kelam saat orang tuanya bercerai. Tiba-tiba mata Mengmeng menangkap sosok calo penipu itu sedang berkeliaran tak jauh dari mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Si calo yang terpojok saat mencoba memanjat tembok akhirnya berhasil ditangkap, dan mereka sepakat menyerahkan urusan ini ke kantor polisi. Keesokan harinya, Xiaolei bertingkah aneh. Ia berangkat ke sekolah sendirian tanpa menunggu Yilan seperti biasa. Yilan bingung dan mencoba membujuknya dengan permen, tapi Xiaolei tetap membisu. Chen Fan yang gergetan melihat mereka akhirnya bertanya langsung pada Xiaolei siapa sebenarnya gadis yang ia sukai. Xiaolei menunjuk tepat ke arah Yilan, membuat jantung gadis itu seakan berhenti sedetik. Sebelum akhirnya Xiaolei melanjutkan kalimatnya dengan nada meledek. Ya, mana mungkin aku menyukai dia. Dan ketika berada di ruang guru, Guru Bu mencoba mengarahkan Xiaolei untuk memilih jurusan manajemen bisnis di Universitas Highland. Tapi Xiaolei masih ragu. Guru Bu merasa tertekan karena kepala sekolah menaruh harapan besar pada Xiaolei yang masuk 10 besar paralel. Ditambah lagi akan ada pembagian kelas unggulan dalam waktu dekat. Di tengah tekanan sekolah, seorang siswi bernama Xiaoru meminta bantuan khusus pada Xiaolei. Nenek Xiaoru mengidap Alzheimer dan mengira Xiaoru adalah almarhum ibunya. Xiaoru ingin Xiaolei membantu memotret mereka untuk memulihkan ingatan sang nenek. Xiaolei setuju dan mengajak teman-temannya untuk ikut membantu. Mereka datang ke rumah tua nenek Xiaoru, berdandan dan mengatur ulang ruangan agar persis seperti di masa lalu. Chen Fan bahkan rela memakai baju mendiang ayah Xiaoru. Usaha mereka pun berhasil. Sang nenek tersenyum sangat bahagia saat difoto bersama. Tak lama setelah momen hangat itu, sang nenek meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan kenangan manis di sisa hidupnya. Suasana sekolah kembali mencair dengan tingkah konyol Chen Fan yang memotong rambutnya hingga mengembang seperti singa, berharap bisa menarik perhatian para wanita.
meski akhirnya ia sendiri yang meratapi nasibnya. Di sisi lain, hubungan Xiaolei dan Yilan semakin manis. Saat mata Xiaolei kemasukan debu, Yilan meniupnya dengan lembut, membuat wajah Xiaolei merona merah. Namun, ketegangan itu tak berlangsung lama. Pengumuman pembagian kelas akhirnya tiba, dan hasilnya sangat menyesakkan hati. Xiaolei dan Ningzi dipindahkan ke kelas eksperimental, meninggalkan Yilan dan teman-temannya di kelas biasa. Perpisahan kelas ini membuat jam pulang sekolah mereka berbeda, dan tetapi meski begitu, Xiaolei tetap setia menunggu Yilan di pinggir lapangan. Suatu hari saat hujan turun, mereka harus sembunyi-sembunyi berbagi satu payung dan berlari masuk ke dalam pelukan jaket Xiaolei agar tidak ketahuan oleh guru pengawas yang sedang ketat soal aturan pergaulan murid. Diskriminasi antara kelas eksperimental dan kelas biasa semakin terasa kental dan menyebalkan. Mulai dari materi ujian yang jauh lebih sulit untuk kelas biasa, larangan membawa cemilan yang hanya berlaku untuk kelas biasa, hingga teguran tidak masuk akal jika murid laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan. Yilan dan teman-temannya merasa sangat muak. Puncaknya, Yilan, Meng Meng, dan Chen Fan sepakat untuk melakukan perlawanan diam-diam dengan membolos demi mengajukan izin ikut festival seni sekolah. Mereka meminta Zheng Hao untuk melobi panitia dan rencananya pun berhasil. Keesokan harinya, saat guru Bu sedang mengajar, suara riuh mendadak terdengar dari luar kelas. Seluruh murid berhamburan ke jendela. Di lapangan, Yilan dan Ningzi sedang berkolaborasi memainkan selo, diiringi petikan gitar Xiaolei, sementara Chen Fan menyanyi dengan penuh semangat. Penampilan mereka sangat memukau, tapi tentu saja hal ini langsung memancing murka guru pengawas yang berniat mengeluarkan mereka dari sekolah. Beruntung kepala sekolah turun tangan. Beliau menyadari bahwa sistem diskriminasi kelas ini memang bermasalah, lalu memutuskan untuk menghapus kelas eksperimental dan mengembalikan semua murid ke kelas semua. Masa ujian universitas semakin dekat dan kabar buruk menimpa Ningzi. Pengajuan beasiswanya ditolak. Ia menyembunyikan kesedihannya, tapi kebenaran akhirnya terungkap saat ujian praktik seni. Yilan kaget melihat Ningzi ikut ujian tersebut. Ningzi pun akhirnya jujur bahwa bisnis ayahnya bangkrut dan jalur seni adalah satu-satunya harapannya sekarang. Yilan yang berhati besar langsung memahaminya. Di sisi lain, kehidupan pribadi mereka juga penuh warna. Chen Fan yang diam-diam menyukai Ningzi memberanikan diri memberinya hadiah coklat impor sebagai bentuk dukungan. Meng Meng menemukan akun anonim populer yang menggunakan foto lingkungan sekitar Yilan. Yilan pun langsung mencurigai Xiaolei, apalagi saat melihat Xiaolei panik ketika ponselnya direbut. Malam tahun baru tiba dan keluarga Yilan serta Xiaolei kebetulan merayakannya di restoran yang sama. Namun suasananya jauh dari kata menyenangkan. Ayah Xiaolei sibuk mabuk dan menjilat klien demi bisnis, membuat Xiaolei muak hingga nekat merebut gelas ayahnya yang berujung pada pertengkaran hebat antara ayah dan anak itu. Di ruangan lain, Yilan juga sedang sedih karena permainannya dikritik habis-habisan oleh bibinya yang galak. Kesialannya bertambah saat ia tak sengaja menjatuhkan selonya gara-gara direbut oleh sepupunya. Yilan dan Xiaolei yang sama-sama kabur dari restoran bertemu di jalan. Yilan tak sengaja keseleo di tengah udara bersalju, namun ia tanpa memaksa membawakan bakpao kesukaan adiknya untuk Xiaolei yang belum makan. Momen hangat ini menjadi titik balik bagi keluarga Xiaolei. Setibanya di rumah, sang ayah meminta maaf atas sifat temperamentalnya dan menyatakan dukungan penuh jika Xiaolei ingin masuk jurusan fotografi, bahkan membelikannya kamera mahal. Malam pergantian tahun itu ditutup dengan kembang api yang mereka nyalakan sembunyi-sembunyi di atap sekolah bersama teman-teman yang lain. Beberapa bulan pun berlalu dengan diwarnai ujian yang mencekik. Hari pengumuman akhirnya tiba. Ningzi berhasil lolos di banyak universitas. Yilan juga sukses diterima di Universitas Highland.
dan nilai Xiaolei yang disembunyikan oleh sistem menandakan bahwa ia masuk dalam 50 besar peraih nilai tertinggi seprovinsi. Semua kerja keras mereka pun terbayar lunas. Liburan panjang sebelum kuliah dimanfaatkan oleh mereka untuk mengunjungi Ningxi yang kini tinggal di desa bersama neneknya akibat kebangkrutan keluarganya. Perjalanan mereka sedikit terhambat karena mobil kehabisan bensin, tapi berkat bantuan Paman Shan mereka akhirnya tiba di desa. Suasana desa yang tenang menjadi saksi banyak kejadian lucu dan manis. Mulai dari insiden Yilan jatuh ke pelukan Xiaolei saat mencoba memetik buah jeruk bali dari pohon, Chen Fan yang caper bergaya di depan Ningxi saat membersihkan rumah kaca tapi tak dihiraukan, hingga Paman Shan yang kewalahan karena terus-menerus dijodohkan oleh ibu-ibu desa sampai Yilan harus berpura-pura menjadi pacarnya untuk menyelamatkannya. Sebuah kebohongan yang membuat Xiaolei cemburu berat. Namun momen paling emosional terjadi di sebuah pondok kecil. Chen Fan yang awalnya diremehkan oleh beberapa ibu-ibu desa maju membela Ningxi dengan memamerkan semua prestasi hebat gadis itu. Ningxi yang mendengarnya dari jauh tersenyum haru. Malam harinya, setelah acara siaran langsung promosi desa yang sedikit kacau, Chen Fan akhirnya memberanikan diri. Di bawah langit malam, ia memberikan kalung pada Ningxi dan dengan terbata-bata menyatakan cintanya. Ia berkata tak masalah jika Ningxi tidak membalas perasaannya, asalkan ia diizinkan terus berada di sisinya. Ningxi pun tersenyum dan menerima kalung itu. Tanpa mereka sadari, Xiaolei dan Yilan yang sedang membawa kue ulang tahun sedang mengintip dari balik tembok dan mendengar semuanya. Dunia kampus pun akhirnya dimulai. Xiaolei langsung meroket menjadi bintang di klub fotografi, sementara Yilan bergabung di orkestra kampus. Mereka sibuk dengan dunia masing-masing, namun sebuah pesta dansa jurusan musik kembali menyatukan mereka. Di pesta itu, Chen Fan terus menempel pada Ningxi, mengabaikan ajakan dansa dari mahasiswi lain. Sementara itu, Qiao Mengmeng berhasil mendekati Chen Chen dari klub fotografi, membuat Xiaolei dan Yilan tak punya pilihan selain berdansa bersama. Saat mereka berdansa, chemistry keduanya begitu kuat hingga banyak mata yang memandang kagum. Namun di balik gemerlap kampus, Yilan mengalami kebingungan hati. Saat pulang malam hari, Paman Shan kebetulan lewat dan memayunginya. Xiaolei yang melihat itu langsung terbakar cemburu. Yilan yang salah mengartikan perhatian Paman Shan mulai berdandan cantik setiap kali datang ke toko musik, berharap pria dewasa itu membalas perasaannya. Sayangnya, Paman Shan tidak pernah meliriknya sedikit pun, dan Xiaolei selalu berusaha menghalangi pandangan Yilan agar tidak terus-terusan melihat ke arah Paman Shan. Keadaan semakin rumit saat Yilan melewatkan jadwal audisi Profesor Yimei karena menolong seorang mahasiswi yang sakit. Ia pun harus rela menunda impiannya setahun lagi. Xiaolei tak tahan lagi melihat tingkah laku Yilan. Di ruang cuci foto, ia memojokkan sahabatnya itu dan bertanya apakah Paman Shan pernah menunjukkan tanda-tanda kecemburuan atau perhatian layaknya pria yang sedang jatuh cinta. Yilan terdiam, menyadari bahwa semua perasaannya pada Paman Shan hanyalah ilusi yang ia buat sendiri. Di ruangan yang sempit dan remang-remang itu, jarak mereka begitu dekat. Saat Xiaolei menatap matanya dengan dalam, jantung Yilan mendadak berdebar sangat kencang. Sebuah perasaan asing yang membuatnya panik dan kabur. Di sisi lain, hubungan Ningxi dan Chen Fan tidak berjalan mulus. Ningxi terlalu sibuk bekerja paruh waktu demi bertahan hidup, membuat Chen Fan merasa perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Yilan mencoba memberi pengertian pada Chen Fan bahwa Ningxi hanya memiliki harga diri yang tinggi dan tak ingin dikasihani. Kisah cinta juga datang dari masa lalu. Paman Shan yang datang ke kampus untuk memperbaiki piano akhirnya bertemu kembali dengan Profesor Yimei. Ternyata mereka menyimpan cerita cinta yang belum selesai. Di ruang tertutup, Yimei maju dan mencium Paman Shan, mengulang asmara lama mereka. Xiaolei yang mengintip adegan itu buru-buru menarik Yilan pergi agar tidak patah hati.
Namun Xiaoli sendiri tidak bisa terus bersembunyi di balik status persahabatan. Paman Shan yang tahu perasaannya sengaja memanas-manasi dengan berpura-pura sangat perhatian pada Yilan. Tak tahan terus dipancing, Xiaoli akhirnya meledak. Ia menarik Yilan ke ruang cuci foto, menunjukkan foto-foto mereka berdua saat pesta dansa. Dan kali ini tanpa ragu ia menatap mata Yilan dan menyatakan perasaannya secara langsung. Namun jawaban Yilan jauh dari kata romantis. Ia sama sekali tidak membalas perasaan Xiaoli dan malah menolak pengakuan itu secara terang-terangan. Jarak pun mulai terbentang di antara dua sahabat karib ini. Merasa galau, Yilan mencari pelarian dengan menyatakan perasaannya pada Paman Shan. Tentu saja Paman Shan tertawa geli mendengarnya. Pria itu menyuruh Yilan menatap matanya dan Yilan berhasil melakukannya tanpa ada degup jantung sedikit pun. Paman Shan menasehatinya bahwa tidak adanya debaran itu bukti bahwa perasaannya hanya sebatas kagum. Jauh berbeda dengan apa yang ia rasakan saat bersama Xiaoli. Di tempat lain, Ningzi tanpa sengaja diterima di band elit berkat bantuan diam-diam dari Chen Fan yang mengatur segalanya di belakang layar. Namun beban cinta ini membuat Chen Fan muak. Ia dan Xiaoli yang sama-sama frustasi karena cinta akhirnya mabuk bareng. Lalu berakhir babak belur gara-gara berkelahi dengan preman jalanan. Paman Shan yang tahu soal penolakan Yilan menasihati Xiaoli agar tidak terlalu menekan Yilan. Beri dia waktu untuk menyadari perasaannya sendiri. Yilan sendiri mulai goyah. Saat melihat Xiaoli dari kejauhan di perpustakaan, ia mulai merasakan pesona pria itu. Setelah berpikir panjang, Yilan kembali ke perpustakaan beberapa hari kemudian dan berbicara dari balik rak buku, mengakui bahwa ia butuh waktu untuk mengubah pandangannya dari seorang teman menjadi sepasang kekasih. Namun saat ia melangkah ke seberang, sosok Xiaoli sudah tidak ada di sana. Tapi Yilan belum tahu bahwa diam dan menghilangnya Xiaoli mungkin adalah bagian dari rencananya. Liburan musim panas pun tiba dan keluarga Yilan berencana liburan ke rumah bibinya. Yilan yang harus mempersiapkan audisi Profesor Yimei memilih untuk tidak ikut. Ayahnya tentu saja khawatir meninggalkan putrinya sendirian. Tapi masalah ini langsung terpecahkan ketika Xiaoli bersedia menampung Yilan di rumahnya. Tinggal berdua di bawah satu atap menciptakan banyak momen lucu dan canggung. Yilan mulai memberlakukan aturan ketat, termasuk larangan bersentuhan fisik, terutama setelah ia tak sengaja jatuh ke pelukan Xiaoli saat memperebutkan selimut. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi kepanikan kecil, seperti saat Yilan meminjam skuter listrik Xiaoli, namun tak bisa mengendarainya karena membawa selo besar, yang ujung-ujungnya membuat Xiaoli harus mengantarnya. Kedekatan mereka pun semakin intens. Yilan akhirnya memergoki rahasia besar Xiaoli. Pria itu ternyata adalah pemilik akun blog anonim yang selama ini sering menggunakan fotonya. Tahu akan hal itu, Yilan mulai sering berdandan dan bahkan menawarkan diri menjadi asisten Xiaoli saat ada jadwal pemotretan luar ruangan. Saat sesi pemotretan, Xiaoli menggunakan Yilan sebagai model peraga untuk memberikan contoh pose pasangan. Saat tangan Xiaoli melingkar di pinggangnya, wajah Yilan seketika memerah dan jantungnya berdebar sangat kencang. Malamnya, suasana di rumah terasa hening namun penuh ketegangan romantis. Yilan yang tak tahan lagi bertanya apakah sikap Xiaoli yang akhir-akhir ini berubah adalah tanda bahwa ia menyukainya. Tanpa menunggu jawaban, Yilan memberanikan diri mencium Xiaoli. Namun momen manis itu hancur berantakan ketika pintu mendadak terbuka. Orang tua mereka masuk tepat di saat yang salah. Ayah Yilan mengamuk habis-habisan melihat adegan itu dan langsung menyeret putrinya pulang. Berbeda dengan ayah Xiaoli yang justru diam-diam merestui karena merasa kedua keluarga sudah saling mengenal dengan baik. Namun ayah Yilan yang masih emosi mendatangi rumah Xiaoli untuk melabraknya, memaksa Xiaoli berjanji untuk menjauhi Yilan. Ayah Yilan, Yidong, benar-benar marah. Ia tak terima Xiaoli menyembunyikan fakta bahwa orang tuanya tak ada di rumah saat Yilan menginap.
Saat Xiaolei dengan jujur mengaku ingin terus bersama Yilan, kemarahan Yidong makin memuncak hingga ia melepaskan sandal untuk memukul Xiaolei, membuat pria muda itu lari ketakutan. Namun larangan tak pernah bisa menghentikan cinta remaja. Mereka mulai bertemu diam-diam di balkon malam hari. Xiaolei juga terus mencari celah, membawakan sarapan saat mengembalikan selo Yilan hingga sengaja membelikan suplemen kesehatan dan memberikannya pada Yidong di depan para tetangga agar ayah Yilan itu merasa bangga. Strategi Xiaolei akhirnya membuahkan hasil. Ayah Yilan luluh dan mengizinkan mereka berpacaran setelah Xiaolei berjanji akan menjaga Yilan dengan baik. Di sisi lain, kisah cinta Chen Fan justru menemui jalan buntu. Ningzi semakin sibuk mengurus pertukaran pelajar dan tak punya waktu untuk Chen Fan. Ketika Chen Fan mencoba meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, Ningzi dengan tegas mengatakan bahwa ia ingin meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan orang tua, apalagi pacar. Sikap dingin Ningzi membuat Chen Fan frustasi karena merasa tak pernah benar-benar menjalin hubungan asmara. Puncaknya, saat tahu Chen Fan masih ikut campur urusannya di belakang layar, Ningzi marah besar dan melepaskan kalung pemberian Chen Fan. Sementara itu, Xiaolei menyiapkan kejutan manis untuk Yilan. Ia menggantung ratusan burung kertas di pohon, yang ternyata berisi setiap harapan yang pernah Yilan tulis. Di bawah pohon itu, Xiaolei meminta izin untuk mengabulkan harapan terakhir, menyelesaikan ciuman mereka yang sempat tertunda. Tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, Yidong mendadak muncul dari balik pohon dan membubarkan mereka lagi. Kencan resmi mereka pun tak lepas dari pengawasan. Yidong memaksa adik Yilan, Yisuan, untuk ikut sebagai mata-mata. Namun Xiaolei dan Yilan berhasil mengelabui adik kecil itu dengan membelikannya hadiah, sehingga mereka tetap bisa bermesraan tanpa ketahuan. Kencan pertama mereka di luar rumah penuh dengan pamer kemesraan. Xiaolei tak ragu berjongkok membetulkan tali sepatu Yilan di depan para tetangga, membuat Yilan tersipu malu. Namun rencana kencan romantis mereka harus tertunda karena Meng Meng butuh dihibur setelah putus cinta. Mereka akhirnya pergi ke toko musik Paman Shan, di mana Yilan tak segan memuji Xiaolei sebagai pacar tertampan, membuat Paman Shan tersenyum geli. Namun tak lama kemudian Meng Meng datang membawa kabar mengejutkan. Chen Fan baru saja diselingkuhi. Xiaolei sengaja menemui Chen Fan dan memberikan nasihat yang pernah ia dapatkan dari Paman Shan. Jika ingin mendapatkan Ningzi kembali, Chen Fan harus fokus mengembangkan bakat musiknya sendiri dan memberi ruang bagi Ningzi untuk berkembang. Kemesraan Xiaolei dan Yilan terus berlanjut. Suatu pagi, Xiaolei datang menjemput dan memandangi Yilan yang baru bangun tidur. Saat mereka hampir berciuman, Yidong kembali menjadi pengacau dengan mendadak masuk dan memanggil mereka untuk makan. Di kampus, masalah baru muncul. Saat Yilan akan berlatih selo, ia bertemu dengan Chen Zihan, gadis yang dulu pernah memberikan surat cinta pada Xiaolei. Zihan setuju menyerahkan ruang latihan asalkan Yilan memberinya kontak WeChat Xiaolei. Yilan yang tak mau ambil pusing pun langsung memberikannya. Zihan kemudian menghubungi Xiaolei dan merengek minta diajari fotografi. Meski Xiaolei sudah menegaskan bahwa ia punya pacar, Zihan tidak peduli. Malamnya, Xiaolei menarik Yilan ke perpustakaan untuk mengomeli kecerobohan pacarnya itu. Dan di tengah kesunyian perpustakaan, mereka akhirnya berhasil melakukan ciuman pertama mereka yang sangat ditunggu-tunggu. Namun, pesona Xiaolei di klub fotografi mulai membuat Yilan merasa terancam, terutama saat ia melihat seorang mahasiswi bernama Liang Menmen terus mencari perhatian Xiaolei. Yilan pun terpaksa berpura-pura sakit agar perhatian Xiaolei kembali padanya. Masalah memanas saat foto ciuman Xiaolei dan Yilan tersebar di kampus. Zihan merasa sangat dipermalukan dan mulai mencari gara-gara dengan sengaja merebut ruang latihan Yilan. Tak hanya itu, Zihan juga menyebarkan gosip murahan bahwa Ningzi menjual diri demi mendapatkan koneksi untuk belajar ke luar negeri.
Ningzi yang awalnya tak peduli akhirnya setuju untuk menantang Zihan berduel selo setelah Zihan memprovokasinya. Di balik sikap dinginnya, Ningzi sebenarnya menyimpan beban berat. Saat berdua dengan Yilan, ia mengaku sempat menjauhi Yilan karena takut posisinya untuk pertukaran pelajar terancam. Namun di saat yang sama, ia sangat iri melihat betapa bebasnya hidup Yilan. Sementara ia harus terus menanggung ekspektasi tinggi demi membanggakan keluarganya yang sedang jatuh. Pengakuan jujur ini mencairkan tembok di antara mereka, dan keduanya pun berlatih keras bersama untuk mengalahkan Zihan. Saat duel berlangsung, harmoni permainan Yilan dan Ningzi begitu sempurna hingga membuat Zihan terdiam kagum. Alih-alih melanjutkan pertengkaran, Zihan justru mengeluarkan biolanya dan ikut berkolaborasi bersama mereka. Momen indah ini menjadi bukti kedewasaan mereka dalam bermain musik. Di sisi lain, Profesor Yimei meloloskan audisi Yilan. Yilan yang penasaran akhirnya bertanya tentang masa lalu sang profesor dengan Paman Shan. Yimei menjawab dengan senyum getir bahwa cinta tak selalu berarti bisa bersama. Sebuah kalimat yang membekas di hati Yilan. Yimei juga mendorong Yilan untuk mengejar beasiswa pertukaran pelajar, sebuah impian yang awalnya dirasa mustahil oleh Yilan. Sementara itu, Ningzi justru semakin terperosok dalam ambisinya. Ia nekat mendekati Tuan Guo, seorang sponsor, demi mendapatkan tiket pertukaran pelajar. Ia memaksakan diri minum alkohol hingga mabuk berat, dan foto saat ia dipapa oleh manajernya tersebut berkat ulah Zihan. Hari jadi ke-100 Xiaolei dan Yilan dirayakan dengan sederhana namun sangat berkesan. Xiaolei memutar sebuah film pendek yang berisi kumpulan video diam-diam tentang Yilan. Ningzi yang kebetulan lewat sempat melihat senyum tulusnya sendiri di video itu, mengingatkannya pada masa lalu yang tenang sebelum akhirnya ia memilih pergi tanpa mengganggu mereka. Kisah cinta Yimei dan Paman Shan juga menemui babak baru. Yimei mengungkapkan rencananya untuk kembali pergi ke luar negeri, membuat Paman Shan teringat pada trauma masa lalunya dan memilih pergi dengan kecewa. Namun kalimat sederhana Yilan menyadarkan Paman Shan, jarak tidak menjadi masalah asalkan mereka saling mencintai. Paman Shan pun mengejar Yimei dan mereka berdamai, memutuskan untuk menikmati sisa waktu sebelum keberangkatan Yimei. Di dunia karir, Xiaolei mulai menemukan pijakannya. Ia diajak oleh dosennya untuk ikut wawancara penting, belajar bahwa fotografi bukan sekedar menangkap gambar, tapi menyampaikan emosi di baliknya. Sementara itu, Ningzi terus mengejar Tuan Guo dengan segala cara, berjanji untuk menarik lebih banyak sponsor demi memuluskan jalannya belajar ke luar negeri. Ambisi Ningzi semakin membara, membawa cerita pada arah yang belum bisa ditebak. Suatu malam, kesehatan Yilan mendadak tumbang. Perutnya sakit luar biasa hingga teman sekamarnya panik dan langsung menelpon Xiaolei. Tentu saja Xiaolei segera datang dan membawa Yilan ke rumah sakit. Setelah didiagnosis terkena flu, Xiaolei berlari keluar hanya untuk memborong banyak kompres hangat agar tubuh Yilan tidak kedinginan. Yilan yang manja lebih memilih pelukan Xiaolei sebagai penghangat terbaiknya. Malam itu, di atas ranjang rumah sakit yang sempit, Xiaolei memeluk Yilan hingga mereka tertidur lelap. Di belahan kota lain, situasi yang jauh dari kata manis sedang menimpa Ningzi. Demi mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ia terpaksa menemani seorang petinggi licik, Tuan Zhao. Pria itu sengaja mencekoki Ningzi dengan alkohol hingga ia setengah sadar, lalu mulai melancarkan aksi pelecehan saat berniat mengantarnya pulang. Di tengah kondisi tak berdaya itu, seorang pria mendadak muncul dari kegelapan dan langsung menarik Tuan Zhao menjauh. Samar-samar dari pandangannya yang kabur, Ningzi mengenali sosok penyelamatnya, yaitu Chen Fan. Cai Yu, manajernya yang tak berguna, mencoba menawarkan diri untuk mengantar, tapi Ningzi menolaknya dengan jijik. Keesokan paginya, Xiaolei yang tertidur memeluk Yilan terbangun kaget oleh tatapan dosen Ma.
Ia baru sadar bahwa ia telah melewatkan jadwal wawancara penting dengan seorang pemimpin redaksi. Tapi melihat wajah pucat Yilan di pelukannya, Xiaolei memilih untuk membatalkan pertemuan berharga itu tanpa ragu. Lalu dengan telaten menyuapi Yilan sarapan. Sementara itu, cinta lama bersemi kembali di malam tahun baru. Paman Shan dan Yimei menghabiskan malam pergantian tahun bersama. Paman Shan akhirnya berlutut menyematkan cincin di jari Yimei dan memintanya untuk pindah tinggal bersamanya agar ia bisa melihat wajah wanita yang dicintainya setiap hari. Malam harinya, Xiaolei, Yilan, Meng Meng, dan Zheng Hao menyusup ke sekolah SMA mereka dulu untuk menyalakan kembang api. Saat mendengarkan lagu yang diputar Xiaolei, Yilan menyadari betapa gaya musiknya sangat mirip dengan Chen Fan. Ternyata Chen Fan memang punya bakat luar biasa dalam menciptakan lagu. Ningzi yang sedang bekerja paruh waktu di tempat lain pun merasa rindu dan hampir menelpon Chen Fan. Tapi niatnya itu diurungkan. Di tengah keriuhan kembang api yang mereka sembunyikan dari kejaran guru Hu, Zheng Hao memuji kecantikan Meng Meng yang akhirnya memicu mereka berdua resmi berpacaran. Beberapa hari kemudian, sebuah makan malam penentuan nasib terjadi. Cai Yu kembali memaksa Ningzi untuk melayani Tuan Zhao yang berjanji akan membiayai seluruh studi luar negerinya. Ningzi menawarkan untuk membuat surat utang yang akan ia lunasi kelak, tapi Cai Yu justru terus mencokokinya minuman. Beruntung Chen Fan yang sedang tampil bersama bandnya di restoran yang sama langsung menghentikan paksaan itu dan mengusir Cai Yu dengan bantuan pemilik restoran. Saat mereka berdua berjalan keluar dari restoran, sebuah keajaiban datang. Telepon Ningzi berdering dari Profesor Yimei. Ia resmi terpilih sebagai mahasiswa pertukaran pelajar. Seketika itu juga Ningzi melempar tasnya, berjongkok di jalan dan menangis sejadi-jadinya. Semua tekanan, rasa sakit dan air mata yang ia tahan selama ini akhirnya terbayar lunas. Sebelum keberangkatannya, Ningzi mengirim pesan pamit pada Chen Fan, mengungkapkan penyesalannya karena telah melewatkan pria sebaik dirinya. Tak disangka Chen Fan ternyata sudah berdiri tak jauh darinya. Ia membalas senyuman Ningzi dan memberikan kejutan manis. Chen Fan juga berhasil mendapatkan slot pertukaran pelajar jalur mandiri. Mereka akan pergi ke negara yang sama. Sementara itu, Xiaolei tengah naik daun. Foto perpisahan sepasang kekasih yang ia potret di jalan menjadi viral di internet. Ia pun merayakannya bersama Yilan yang juga baru saja lolos seleksi wawancara beasiswanya. Tapi sayang, kebahagiaan Xiaolei hancur dalam sekejap. Ibunya menelpon sambil menangis histeris. Ayahnya jatuh dari ketinggian saat memindahkan bahan bangunan dan kini kritis di ruang ICU. Di luar ruangan rumah sakit, dokter memperingatkan Xiaolei bahwa ayahnya mengalami pendarahan otak yang parah dan mungkin tak akan pernah bangun lagi. Dunia Xiaolei pun runtuh. Sambil memandangi foto-foto masa kecil, ia baru menyadari ironi yang menyakitkan. Ia sibuk memotret banyak orang, tapi belum pernah sekalipun ia memotret ayahnya sendiri. Yilan datang menemaninya, menenangkan Xiaolei di tengah kebingungannya. Selama berhari-hari, Xiaolei duduk di samping ranjang ayahnya yang tak sadarkan diri, menceritakan kembali kenangan saat ayahnya membelikan kamera pertama di ulang tahun ke-10 dan bagaimana ia selalu menanti momen untuk menunjukkan karya fotonya kepada ayahnya, momen yang belum sempat terjadi. Keajaiban akhirnya berpihak pada mereka. Sang ayah tersadar dari komanya dan perlahan pulih. Xiaolei pun mulai mengambil alih bisnis ayahnya, merelakan waktunya agar ayahnya bisa beristirahat total. Namun, cobaan Xiaolei belum usai. Pasangan kekasih yang dulu ia potret tiba-tiba menuntutnya secara hukum atas tuduhan pelanggaran privasi. Pria di foto itu bahkan menyerang Xiaolei secara fisik di sebuah restoran. Beruntungnya, kejadian itu terekam kamera CCTV. Sehingga pasangan licik itu terpaksa mencabut tuntutan mereka demi menghindari masalah hukum balik. Waktu berlalu dan hari keberangkatan Yilan ke luar negeri akhirnya tiba. Di bandara, keluarga berkumpul untuk melepas kepergiannya.
Xiaolei adalah orang yang paling hancur. Di detik-detik terakhir sebelum Yilan masuk ke dalam mobil, Xiaolei menariknya dalam pelukan erat, menolak melepaskannya sambil berulang kali berpesan agar Yilan jangan pernah berpacaran dengan pria asing di luar sana. 1 tahun kemudian di luar negeri, kisah mereka berlanjut dengan jalannya masing-masing. Ningzi dan Chen Fan selalu bersama, sementara Yilan dan Xiaolei memilih untuk mengakhiri hubungan mereka secara jarak jauh demi fokus pada karir masing-masing. Namun kesialan menimpa Ningzi. Posisi impiannya sebagai konduktor selo utama yang sudah di depan mata tiba-tiba dirampas oleh mahasiswa titipan. Hancur dan merasa dipermainkan takdir, Ningzi mencari pelarian di bar, memaksa Chen Fan untuk menemani masa-masa gelapnya. Yilan yang khawatir datang menyusul, dan ia terkejut saat Chen Fan memberitahunya bahwa Xiaolei kini semakin gila kerja dan sering sulit dihubungi, bahkan oleh sahabatnya sendiri. Di tengah usahanya mencari uang tambahan karena tabungannya menipis pasca membetulkan kotak selo yang rusak, Yilan melamar pekerjaan sampingan sebagai pemandu wisata. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa klien yang harus ia pandu ternyata adalah Xiaolei. Pertemuan tak terduga ini dipenuhi ketegangan dan ego yang masih menyala akibat perpisahan sepihak mereka di masa lalu. Yilan pun hanya mau memandu dengan bayaran profesional. Ketegangan itu terasa sangat canggung saat mereka berada di apartemen sewaan Xiaolei. Untuk membuktikan kemandiriannya, Yilan membuatkan pizza panggang untuk Xiaolei. Sebuah kemajuan besar karena dulu ia sama sekali tidak bisa memasak. Namun rasa cemburu Xiaolei kembali menyala saat melihat kedekatan Yilan dengan Mark, senior yang membantu memperbaiki kotak selonya secara cuma-cuma. Malamnya, Chen Fan mengundang mereka berempat untuk makan malam bersama. Di atas meja makan yang penuh dengan hidangan khas Tiongkok, obrolan mereka dipenuhi sindiran halus dan upaya mencairkan suasana. Saat Xiaolei bertanya soal masa depan, Chen Fan dengan santai menjawab bahwa ia sudah bersiap untuk menikah. Lalu melempar pertanyaan menusuk pada Xiaolei dan Yilan. Apakah mereka berdua siap untuk kembali bersama? Yilan tak menjawab, ia hanya diam dan menarik mereka keluar dari restoran. Pembicaraan tentang masa depan mulai bermunculan. Ningzi dan Chen Fan berniat untuk segera kembali ke Tiongkok. Saat Ningzi bertanya pada Yilan tentang alasannya tak mau kembali, sebuah luka lama terungkap. Yilan ternyata menyimpan rasa sakit karena dulu Xiaolei tiba-tiba menghilang menjelang ujian pentingnya. Dan saat ia mencarinya, ibu Xiaolei bilang bahwa putranya sudah pergi ke luar negeri lebih dulu. Perasaan dibuang tanpa penjelasan itulah yang membuatnya menjaga jarak. Beberapa waktu berlalu, Yilan akhirnya pulang ke Tiongkok. Ayahnya menyambutnya dengan antusias. Namun saat melihat Mark, senior bule yang mengantar Yilan bersikap so akrab, Xiaolei langsung menunjukkan wajah tak suka. Keluarga Yilan ternyata sudah sangat mengandalkan Xiaolei selama putrinya pergi. Dari urusan membetulkan lampu, mengangkat galon hingga merawat ayahnya yang sempat sakit, semua dilakukan Xiaolei tanpa pamrih. Mengetahui fakta ini, tembok ego di hati Yilan perlahan runtuh. Saat berjalan berdua di malam hari, Yilan akhirnya mengucapkan terima kasih yang tulus atas semua bantuan Xiaolei pada keluarganya. Hubungan mereka yang tegang perlahan mulai mencair. Malam bersalju itu menjadi saksi perbincangan mendalam antara Yilan dan Xiaolei di taman. Mereka akhirnya berani membahas alasan perpisahan mereka. Yilan yang pernah bertanya soal bedanya cinta dan persahabatan, kini menyadari bahwa meski putus, Xiaolei tetap berada di hatinya. Xiaolei pun mendekat dan memeluknya erat. Meski saat Yilan mengembalikan payung dan menatap matanya, mereka berdua tak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya saling mengucapkan selamat malam. Keesokan harinya, reuni besar-besaran terjadi. Mereka semua berkumpul kembali dari kunjungan ke toko musik lama yang kini akan dijual karena Paman Shan dan Profesor Yimei telah pindah ke luar negeri. Hingga pertemuan dengan Meng Meng dan Zheng Hao yang kini lebih sukses menjadi partner bisnis daripada pasangan kekasih. Bahkan Mark, senior bule yang dulu dekat dengan Yilan, berniat membeli toko musik itu.
Perjalanan nostalgia mereka berakhir di SMA tempat semua ini bermula. Di tengah lapangan sekolah, Chen Fan dan Ningzi mengabarkan berita bahagia bahwa mereka sudah resmi menikah. Sementara itu, saat teman-temannya kembali meledek status hubungan Yilan dan Xiaoli, Yilan hanya bisa menjawab bahwa mereka masih sebatas teman. Jawaban yang membuat Ningzi menyayangkan mengapa Yilan mau melepaskan pria sebaik Xiaoli. Ketegangan memuncak di rumah Xiaoli. Ayah Xiaoli yang jeli tahu bahwa putranya sedang gundah gulana soal Yilan, dan ia berjanji akan mendukung apapun keputusan anaknya. Saat Yilan membantu ibu Xiaoli membereskan kamar, ia menemukan sebuah kotak rahasia. Di dalam kotak itu tersimpan album yang dipenuhi foto-foto candid dirinya sejak SMA. Dan yang paling mengejutkan, tumpukan tiket pesawat bolak-balik ke luar negeri. Tangis Yilan pecah seketika. Ia baru sadar bahwa selama ini ia merasa ditinggalkan di luar negeri. Xiaoli ternyata selalu terbang untuk diam-diam memperhatikannya, menjaganya dari jauh tanpa pernah muncul di hadapannya. Yilan meninggalkan sebuah tanda tanya besar di atas kertas sebelum buru-buru pergi. Xiaoli yang menemukan tanda tanya itu langsung berlari menyusul Yilan di taman. Disitulah semua kebohongan runtuh. Yilan jujur bahwa dulu ia memilih putus karena ia ingin bebas dari bayang-bayang Xiaoli di pikirannya yang selalu mengganggunya belajar. Di sisi lain, Xiaoli mengaku bahwa saat ia terbang diam-diam melihat Yilan tertawa lepas bersama banyak pria di luar negeri, ia merasa tak pantas untuk mengusik kebahagiaan gadis itu. Saling memahami kesalahan ego masa lalu, Yilan tak menahan diri lagi. Ia langsung mencium Xiaoli yang tanpa mereka sadari ditonton langsung oleh ayah Yilan dari kejauhan. Makan malam tahun baru bersama kedua keluarga itu pun berlangsung penuh kelucuan. Ayah Yilan ngamuk saat mendengar aduan dari anaknya yang lebih kecil bahwa Xiaoli berani mencium Yilan. Sampai-sampai Xiaoli ketakutan dan bersembunyi di pojokan. Namun setelah Yilan dengan tegas menyatakan cintanya pada Xiaoli di balkon yang lagi-lagi diintip oleh keempat orang tua mereka yang diam-diam mengambil foto, restu pun akhirnya diberikan untuk pasangan muda itu. Lalu sebulan kemudian diiringi alunan musik dari band Chen Fan dan disaksikan oleh seluruh keluarga serta sahabat terdekat, Xiaoli akhirnya melamar Yilan. Ia menjawab pertanyaan yang pernah Yilan ajukan bertahun-tahun lalu tentang apa bedanya cinta dan persahabatan. Dengan sebuah janji sederhana, ia akan menggunakan sisa hidupnya untuk membuktikan jawabannya. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Too Young to Love episode 1-24. So, bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Cinta sejati tidak pernah mengekang, melainkan memberi ruang untuk saling bertumbuh meraih impian. Sejauh apapun jarak dan ego masa muda memisahkan, keberanian untuk jujur akan menuntun kita kembali pada sosok yang ternyata selalu tulus dan menjagamu dari kejauhan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi video terbaik dan terbaru yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.